Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sudah sarapan semua? Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, coba kita doa dulu bersama dengan membaca basmalah. Oke? Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya Alhamdulillah. Sebelum itu baca surat Anas dulu sama-sama ya. Bisa semua? Bisa. Oke, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah, pagi-pagi sudah dapat pahala, ya kan? Siapa yang membaca Al-Quran satu huruf diberi pahala 10 kebaikan. Mudah-mudahan itu kebaikan kita semua. Amin. Oke. Sebelum kita menginjak ke materi, ya, yang kita bahas sekarang dilihat di layar itu ada iman kepada kitab-kitab Allah. Oke, anak-anak. Ada yang tahu nggak iman kepada kitab Allah? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Oke. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah ini termasuk rukun iman yang ketiga. Nah, oke, bagus. Rukun iman itu ada berapa sih? Nah, oke. Satu apa satu? Iman kepada Allah. Dua, iman kepada malaikat Allah. Tiga, iman kepada kitab Allah. Empat, iman kepada Rasul Allah. Lima, iman kepada hari kiamat. Yang enam adalah iman kepada qada dan qadar. Oke, sudah tahu ya? Nah, yang kita bahas nanti ini tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Tujuan apa pembelajaran kali ini? Yaitu semua peserta didik ini mampu mengintegrasikan ajaran-ajaran kitabnya Allah dalam solusi masalah kehidupan sehari-hari. Karena apa? Kitab-kitab Allah ini di situ banyak mengambil hikmah. Tujuan semua sudah dijelaskan di dalam kitab-kitabnya Allah. Makanya setelah pembelajaran ini, anak-anak ini bisa mengetahui nama-nama kitab Allah, nabi yang menerima kitab-kitab Allah. Betul nggak? Betul, ya kan? Ini tujuan pertamanya. Makanya yang apa sih tujuan kamu itu belajar tentang materi iman kepada kitab-kitab Allah? Peserta didik mampu menyebutkan nama-nama kitab Allah dan nabi yang menerimanya melalui diskusi dengan benar. Ini nanti makanya saya bentuk kelompok. Kelompok nanti berdiskusi biar tahu. Ya. Yang kedua apa tujuannya? Peserta didik mampu menjelaskan fungsi kitab-kitab Allah sebagai pedoman hidup
dan membaca buku ajar dengan benar ini. Tujuan yang kedua, pembelajaran sampai kali ini supaya sampai itu tahu fungsinya. Buat apa sih Allah menurunkan kitab-kitabnya ke dunia ini? Ya, biar tahu apa tujuan Allah menurunkan kitab-kitabnya ke dunia, ke manusia ini. Itu yang diharapkan pembelajaran kali ini. Yang ketiga, peserta didik mampu membedakan kitab-kitab Allah dengan kitab-kitab agama lain berdasarkan ciri-ciri melalui diskusi kelompok dengan benar. Ini tujuan yang ketiga. Jadi sampai nek mari belajar ini nanti tahu tujuannya. Karena apa? Kitab-kitabnya Allah itu ada berapa? 4. Yang pertama kitab apa? Kitab Taurat. Yang kedua kitab Zabur. Yang ketiga kitab Injil. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Bagus. Ini biar tahu sampai nanti. Kemudian yang keempat, tujuannya ini peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai yang diajarkan dalam kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari melalui tayangan video dengan benar ini. Makanya nanti di sini saya coba lihat di video pembelajaran nanti disimak. Tujuannya apa? Supaya kamu itu mengetahui, mampu menerapkan. Kitab Al-Quran ini mengajarkan kejujuran, kedisiplinan. Kitab-kitab ini mengajarkan supaya sampai ini nanti tahu. Paham ya? Itu tujuan sampai nanti pembelajaran kali ini. Oke. Langsung. Nah, ini dulu. Supaya kalian tahu. Ya. Pemahaman dasar kitab-kitab Allah tadi ada berapa? 4. Bagus. Apa saja? Taurat, Zabur, Injil. Oke, bagus, pinter. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Biar semangat ya. Oke. Itu tujuannya. Kemudian yang kedua, mengapa sih kita harus iman kepada kitab-kitab Allah? Iman itu apa? Percaya, yakin di dalam hati bahwa apa? Kitab-kitab Allah yang jumlahnya ada 4 itu diturunkan kepada para nabi, kemudian disebarkan pada umatnya. Ini tujuannya. Iman, sampai harus yakin, gak boleh gak percaya. Jadi kitab Zabur itu ada, gak boleh. Harus yakin, harus mantap ya bahwa kitab 4 itu adalah kitab-kitabnya Allah yang diturunkan kepada nabi-nabinya. Paham ya? Oke. Selanjutnya ini, makanya nanti saya buat kelompok per kelompok ya. Bentar, materinya ini. Nah, apa itu? Materi ajar beriman kepada kitab-kitab Allah. Ini nanti saya jelaskan dulu, nanti dilihat di layar dipahami. Nah, ini kitab-kitabnya Allah, jumlahnya ada 4. Yang pertama Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga, yang keempat bagus. Jadi kitab 4 ini sampai harus yakin, mantap, kudu percaya bahwa apa? Bahwa 4 kitab ini kitabnya Allah. Oke? Paham ya? Ini kitab-kitabnya Allah. Nah, ini tujuannya tadi, ya. Tujuan sampai mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah ini. Ini tujuannya ini, supaya tahu. Ya, kita lanjut lagi.
Nah ini pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, biar sampai tahu. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab kepada para nabinya sebagai pedoman hidup umat dari nabi tersebut. Tujuannya apa sih Allah menurunkan kitab-kitabnya itu? Ini tujuannya, ya, untuk sebagai pedoman. Apa pedoman itu? Ada yang tahu? Hah? Tidak ada yang tahu. Pedoman itu cakelan buat petunjuk. Makanya apa? Kalau orang yang tidak mempunyai percaya kitab-kitabnya Allah, kalau percayanya berarti tidak punya pegangan hidup. Iya, karena kitab-kitabnya Allah itu mengajarkan kebaikan, mengajarkan keesaan Allah, mengajarkan kejujuran, keadilan, semua di dalam kitab-kitabnya Allah. Makanya sampai harus punya pedoman. Paham kira-kira? Oke, lanjut. Kitab-kitab tersebut merupakan firman Allah berupa wahyu yang dibukukan. 4 kitab tersebut itu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Di samping kitab tersebut sebenarnya wahyu Allah juga yang berupa Suhuf. Ini Suhuf. Aslinya apa? Kitabnya Allah itu ada 4 kitabnya Allah. Tapi ada lagi satu ini yang namanya Sohifah atau lembaran yang bertuliskan firman Allah. Jadi apa? Suhuf itu belum berupa buku, masih berupa lembaran. Itu yang namanya Suhuf. Kalau kitab sudah berupa buku, itu bedanya. Paham? Oke. Jadi kalau kitab itu sudah dibukukan, intinya apa? Sudah dicetak jadi buku. Kalau kitab, tapi kalau Suhuf belum dicetak, masih berupa lembaran. Jadi kitab-kitabnya Allah itu apa? Firmannya Allah. Intinya apa? Ucapannya Allah yang ditulis di dalam kitab-kitab di situ. Itu firmannya Allah. Makanya semua wajib percaya sepenuh hati. Di dalam hati sampai harus ada rasa percaya diri, yakin bahwa apa? Kitab-kitabnya Allah itu ada diturunkan kepada para nabi. Paham ya? Kita lanjut. Nah ini yang kita bahas pertama. Kitab-kitab Allah yang wajib diimani. Nih. Tadi kitab-kitabnya Allah ada berapa? 4. Oke, apa saja? Taurat, Zabur, Injil. Bagus. Betul. Yang pertama kita bahas dulu kitab apa ini? Taurat. Biar tahu sampai nanti. Taurat. Ini kitab yang turun pertama kali, kitab Taurat. Ya, Taurat adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Musa beserta umatnya. Kitab Taurat berisi hukum-hukum syariat dan akidah yang berlaku saat hidup ini. Jadi kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Taurat. Di mana turunnya? Pada waktu itu turun di Gunung Tursina. Gunung Tursina. Lah apa isinya kitab Taurat? Ini isinya hukum-hukum syariat dan akidah yang berlaku saat itu. Jadi jerone isine kitab hukum-hukum. Oh, orang yang tidak sholat apa? Oh, orang yang apa gini hukumannya? Semua ada di dalam kitab Taurat, hukum-hukum syariat. Dan juga menjelaskan akidah. Ada yang tahu akidah itu apa? Apa? Akidah itu keyakinan. Sampai
melainkan punya keyakinan bahwa apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan yang wajib disembah. Betul nggak? Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Makanya kitab Taurat juga begitu, mengajarkan bahwa Allah itu yang wajib disembah. Tidak ada yang namanya Tuhan berhala, Tuhan patung, Tuhan batu, Tuhan apalagi macam-macam ya. Bahwa kitab Taurat ini mengajarkan kepada manusia bahwa yang wajib disembah itu adalah Allah. Paham? Oke. Ini penting. Makanya sampai jangan menganggap kitab Taurat itu berarti menyembah berhala, menyembah patung. Tidak. Di situ sudah mengajarkan bahwa kitab Taurat itu juga akidahnya yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Zabur ini. Setelah kitab Taurat turun, kemudian kitab yang kedua yaitu kitab Zabur. Zabur adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam sebagai pedoman hidup Nabi Daud alaihi salam beserta umatnya. Kitab Zabur berisi peringatan, nasihat dan beberapa hikmah. Oh, beda ya. Kalau kitab Taurat tadi berisi apa? Hukum-hukum syariat dan keesaan Allah. Tapi kalau kitab Zabur berisi apa ini? Peringatan, nasihat, dan beberapa hikmah. Beda isinya. Yang pertama peringatan. Makanya di situ ada peringatan. Siapa yang tidak menyembah Allah nanti hukumannya apa? Masuk neraka. Ya. Siapa yang tidak percaya kepada Allah berarti tidak iman kepada Allah. Hukumannya apa? Masuk neraka. Orang yang percaya kepada Allah, menyembah Allah berarti hukumannya apa? Surga. Kira-kira sampai pilih surga apa neraka? Surga. Bagus. Ada nggak yang kepingin masuk neraka? Putra kepingin masuk neraka? Tidak. Mau? Saya tidak. Semua pasti kepingin masuk surga. Ini. Yang kedua berisi nasihat. Kata nasihat di situ kita belajar. Nasihat. Makanya harus taat. Kalau orang tua biasanya menasihati sampai, nah, ojo mancing, banjir gede, mungkin banjir. Nah, itu namanya nasihat. Harus diikuti, ojo diterjang. Gue mancing, paling ngono nek banjir hilang temenan. Ya. Makanya apa? Harus taat. Nek ada nasihat dari orang tua, dari guru. Paham ya, Firza? Dengan beberapa hikmah. Ada hikmah di situ, menjelaskan hikmah, macam-macam hikmah. Kita Zabur. Makanya beda-beda. Kemudian yang ketiga, kita apa ini? Injil adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Isa alaihissalam dan umatnya. Kitab Injil berisi penjelasan kebenaran, ajakan tauhid, menghapus sebagian ajaran di kitab Taurat dan Kabar Gembira. Ini beda ya? Masih semangat? Oke, tepuk semangat. Nih, kitab Injil yang ketiga diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Ini sebagai apa? Pedoman hidup, tujuan hidup. Jadi ada cekelane. Jadi hidup itu kalau ada cekelane, tahu arah, ya, mana yang benar, mana yang salah, mana yang perkara halal dan mana yang perkara haram. Bisa membedakan. Karena apa? Ada namanya pedoman hidup rupanya ini. Kemudian berisi tentang kebenaran. Nah,
Kitab Injil ini istimewa juga. Karena apa? Kitab Injil di situ menjelaskan ada nabi yang terakhir akan datang. Ciri-cirinya gini. Dijelaskan kitab Injil, yaitu yang bernama Muhammad. Nabi terakhir siapa? Muhammad. Nah, dijelaskan di dalam kitab Injil di sini. Nah, jadi kanjeng Nabi itu dijelaskan di kitab Injil bahwa di situ ada nabi akhir zaman yang turun di kalangan Quraisy Mekah. Ciri-cirinya ada di situ, yaitu kanjeng Nabi Muhammad. Istimewa juga kitab Injil ini. Paham ya anak-anak? Oke. Yang terakhir kitab apa ini? Al-Quran. Oke. Di sini sudah bisa baca Al-Quran semua? Al-Quran adalah kitab-kitab Allah. Hadap sini dulu semua. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat Islam. Ini pedoman hidup penting. Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran ini termasuk kitab yang istimewa, kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah. Kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zatnya kanjeng Nabi Muhammad terbesar sampai hari kiamat nanti ada terus. Ada yang tanya? Oke, berdiri, nggak apa-apa. Oke, bagus pertanyaannya ini. Tepuk tangan dulu buat Iza ya. Paham ya? Oke. Pertanyaan yang kedua ada? Ya, silakan Putra. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu buatnya. Oke. Berani ini. Apa bedanya buku dengan kitab-kitab Allah? Gitu ya. Materi iman kepada kitab-kitab Allah sudah jelas tadi ya. Tujuannya apa? Supaya sampai ini tahu, beserta diri tahu nama-nama kitab-kitab Allah dan nama-nama nabinya yang menerimanya. Betul Pak? Ada berapa kitab-kitabnya Allah tadi? Oke. Kitab Taurat diturunkan kepada siapa? Musa, Zabur, Daud, Injil, Isa, Al-Quran, Nabi Muhammad. Salam karakter. Berarti satu kelompok ada 5. Kelompok 1 didengarkan. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, ini saya bagi dulu lembar kerjanya. Nanti boleh mepet. Ini. Tengah-tengah mepet. Dikerjakan bersama-sama. Oke. Nah, lihat layar. Nah, kemudian diskusikan sama kelompok kamu masing-masing ya. Didiskusikan sama kelompok kamu masing-masing. Nah, ya di sini betul. Ya, kelompok 2. Ini baris hadap ke sana semua. Yang lain, kelompok lain, tolong didengarkan, ya. Nah, coba untuk kelompok 2 dibacakan. Yang nomor 1. Ya, apa saja itu? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Oke, betul apa tidak? Betul. Tepuk tangan dulu. Oke. Semua. Oke, yang nomor 2 apa jawabannya? Dibaca sama-sama. Nabi yang menerima kitab Allah. Apa saja? Musa, Daud, Isa, Muhammad. Betul apa tidak? Betul.
Tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus. Oke. Tepuk semangat. Anak-anak, hadap sini dulu semua. Kira-kira anak-anak sudah paham gak materi iman kepada kitab Allah tadi? Sudah atau belum? Sudah ya? Nah, tentang apa yang kita pelajari hari ini? Iman kepada kitab Allah. Ada berapa tadi kitab-kitabnya Allah? Oke, dengarkan semua. Apa saja? Taurat, Zabur, Injil. Oke, bagus. Kemudian kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Muhammad. Kalau kitab Injil? Isa. Kitab Taurat? Musa. Kitab Zabur? Bagus, oke. Anak-anak, oke, berarti sudah paham ini, ya, sudah paham. Hari kita berdoa dulu, baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillah Rabbil alamin. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengambil semua hikmah materi kali ini, ya, bisa bermanfaat untuk kalian. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.